Shalom. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi shalom. Ya, kita punya Yesus yang ajaib. Yesus bisa menolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, kita tepuk tangan dulu buat WL pemain musik sama singernya ya. Wah, ini WL-nya luar biasa ya. Dikira tadi saya silau. Enggak silau, saudara. Cuma saya kaget ya. Sebab kalau orang biasanya tidak ada rambutnya di depan itu pinter ya. Jadi bapak ini hebat pinter ya. Tapi kalau botaknya di belakang, di tengah sini ya, nah ini yang depan biasanya pemikir. Ya, kalau botak depan pemikir, kalau botak yang di bawah belakang sini biasanya pinter. Tapi kalau botaknya dari depan ke belakang, dia pikir dia pinter, saudara ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Puji Tuhan. Saudara, hampir 4 tahun ya saya tidak kesini. Saya pikir Pak Her sudah lupa sama saya ya. Oh, ternyata masih ingat ya. Saudara, dulu kalau saya mau pulang, saya sama Pak Her ini guyon, bincang-bincang. Ya, bincangnya mau bangun. Wah, ternyata Pak Her sudah selesai duluan ya. Gereja kami di Malang baru lantai 3 ya. Jadi kami bangun 10 lantai. Nanti tempat ibadahnya ya tidak besar, 50 kali 100 meter, satu lapangan sepak bola ya. Jadi Tuhan itu baik, saya lihat ini bagus sekali ya. Nah, ini saya bawa rombongan dari Malang karena mau lihat kehebatan Tuhan di Purbalingga ini, saudara ya. Tepuk tangan dulu dong buat rombongan saya. Nah, ini saya kenalkan dulu ini ya. Nah, eksekutif pastor di tempat saya ya. Panggilannya eksekutif pastor, ini pendeta Jusman Legawa sama istrinya Ibu Lydia. Berdiri Pak. Ini sama dengan Bapak Panji Gumilang. Nah, ini saudara ya. Puji Tuhan, kalau saudara mau konseling keluarga, tidak apa-apa malam ini. Kalau perlu tidak usah tidur nanti malam ya. Nah, ini ada lagi saya bawa Pak Alfred Potalangi sama Ibu Ita Potalangi. Ini wakil gembala di gereja kami ya. Nah, ini yang badannya kecil ini ya, Pak Buyung Li sama Ibu Seli, ini juga wakil gembala kami di Malang. Silakan Pak berdiri. Wah, ini ya, ini datang dari Korea saudara ya. Dulu bule, sekarang bulak ya. Ya, puji Tuhan. Saya percaya malam ini akan terjadi banyak pertolongan Tuhan. Saudara akan mengalami sendiri. Saudara jangan mau katanya orang. Jangan mau saudara cuma melihat, tapi malam ini bilang Tuhan, saya mau alami sendiri. Ya, ada lagu iri hati katanya ya. Kalau lain ditolong, terus apa? Saya katanya lagu iri hati. Ya enggak lah, ini lagu motivasi ya. Jadi kalau Tuhan dia bisa, saya pasti bisa. Ya, waktu COVID melanda dunia ini ya, kadang saya berpikir sederhana. Tuhan ini sangat berkuasa. Hanya dikasih virus sedikit, seluruh dunia tidak ada yang lolos. Saudara, banyak teman kita, hamba-hamba Tuhan juga yang harus berangkat duluan. Ada jemaat saya yang kena badai toksin, ya. Jadi habis kena, dia merasa berapa hari itu sehat. Tapi terus langsung kena, dan itu badai toksin namanya ya. Saya lupa ya. Itu pasti meninggal. Jadi jemaat saya juga malam-malam istrinya telepon, Pak Hermanto ada di RKZ, kelihatannya sulit, semua dokter bilang untuk bisa hidup. Ya, jadi dia kena badai toksin ini. Saudara-saudara, itu obat 1 suntik 80 juta. Jadi dia harus 5 kali suntik, setelah suntik 5 kali 400 juta, nanti tunggu lagi ada suntik berikutnya. Berapa Cik? Sekian ratus juta. Saudara-saudara, saya bilang gini ya Cik, kita doa aja. Sambil biar dokter yang ngurusi, tapi kita urusan sama Tuhan. Saudara, semua dokter bilang pasti meninggal. Tapi mujizat terjadi sampai hari ini. Dia hidup sehat dan puji Tuhan, setia sama Tuhan. Jadi saya percaya tidak ada yang tidak bisa. Nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh, ini nggak mungkin.
pasti akan terjadi. Oh ini mustahil, kan kata saudara. Katanya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi nanti apa yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Ya, kemarin COVID, ada satu senjata yang membantu kita. Namanya apa ini? Masker. Ya, saudara, ini banyak menolong kita. Di Malang ada seorang bapak pakai masker, keluar rumah, hanya 10 menit langsung jatuh di jalan dan pingsan. Ya, ternyata setelah diperiksa maskernya sudah 1 bulan tidak diganti, saudara ya. Nah, ini ya, jatuh karena bau mulutnya sendiri ya. Nah, saudara, di Surabaya ada seorang ibu dan suaminya masih sangat muda. Tahun 2016 dia bangkrut dari kota Ambon ke Surabaya. Dia bersama suaminya tinggal di satu hotel. Hari Minggu dia ingin beribadah. Dia lihat di Google ada gereja besar di Surabaya. Ya, kalau saya khotbah, ini Pak Hongki tahu ya, itu muat 35.000 orang. Saudara, saya tidak bisa lihat berapa banyak yang hadir. Tapi dia hadir waktu itu. Katanya firman Tuhan itu membuat dia bilang sama suaminya, kita pasti ditolong Tuhan. Mujizat ini akan terjadi. Ayo kita kembali ke Ambon, kita jual semua aset, kemudian kita lunasi semua hutang, dengan sisa uang yang ada sudah kita pindah ke Surabaya. Nanti kita mulai usaha yang baru, pendeta ini nanti yang kita minta untuk meresmikan. Ya saudara, 2018 saya ditelepon untuk meresmikan usahanya. Saya datang pabriknya ya di daerah Juanda, itu ada bandara. Saya kaget, ternyata saudara tahu usahanya apa? Masker. 1 detik menghasilkan 1 masker. Jadi 1 detik. Jadi 1 menit 60 masker. Ada banyak mesin. Saya tanya, namanya Imelda. Imelda, ini laku ya? Tuh, laku Pak. Kalau musim panas, banyak kebakaran, orang butuh masker. Kalau musim hujan, banyak banjir, banyak penyakit, butuh masker. 2018. Saudara, 2019 COVID mulai melanda. Saudara, dari Tiongkok datang untuk mengambil seluruh hasil masker. Dia ekspor semuanya ke Tiongkok. Nah saudara, tahun 2021 saya ditelepon, Pak Samuel bisa resmikan lagi 2 pabrik saya. Saya datang kaget, besar pabriknya. Ya, terus saya bilang, wah besar sekali Melda. Pak, kalau yang dulu saya kontrak, tapi yang ini saya bayar cash. Bapak tahu itu harga masker yang tadinya 35.000, 1 juta pun orang mau beli. Tapi saya enggak, saya tetap jual sesuai harga. Tapi Pak, saya sekarang mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Nah ini yang saya maksud. Jadi nanti saudara semua pasti mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Yang sakit duduk begini aja, Yesus bisa sembuhkan saudara. Hari ini saudara yang butuh pertolongan Tuhan, duduk di tempat ini, Yesus bisa lakukan. Nah hari ini salah satu cara Allah menolong kita. Ya, saudara, 2 minggu lalu Pastor Konghi, minggu lalu ya, maaf, datang ke gereja kami di Malang. Ini salah satu pastor yang sangat terkenal di Singapura. Saudara, begitu banyak ya yang dibicarakan kepada kami sekeluarga. Dia minta saya, istri dan anak cucu saya untuk diajak bicara. Saya banyak dapat sesuatu yang baik. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang iman. Jadi iman ini ada 3 ya. Semuanya menghasilkan mujizat. Yang pertama, iman yang kecil. Jadi saudara enggak apa-apa, jangan gini ya. Iman saya tidak sebesar Pak Her. Ya iman saya kecil, enggak apa-apa, tetap menghasilkan mujizat. Nah iman yang kecil ini yang bagaimana? Kita lihat dulu ya, Markus 9 ayat 22 dan 23. Ini ada seorang bapak yang punya anak kena sakit ayan. Kalau sekarang ya, kadang tiba-tiba jatuh, mulutnya kadang berbusa. Nah saudara, kadang bisa jatuh di air, bisa di api. Nah kemudian mari kita baca Markus 9 ayat 22
dan 23. Ini iman yang kecil, tapi menghasilkan mujizat. Katanya seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam apa saudara? Untuk membinasakannya. Sebab itu katanya bapaknya ini, jika engkau, dia ngomong sama Yesus, dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi dia tanya, ngomong ya, Tuhan, kalau engkau dapat, kalau engkau bisa, tolonglah kami. Ayat 23, nah ini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Iya, akhirnya anaknya ketolong. Ya, iman yang kecil itu kadang masih bertanya sama Tuhan, apa Tuhan bisa nolong saya ya? Tapi puji Tuhan terakhirnya, oh saya percaya. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Allah bisa menolongnya, itu iman. Jadi waktu saudara bilang, oh saya percaya Yesus bisa nolong saya, itu iman. Tapi iman yang kecil ini. Nah sekarang ada iman yang besar. Iman yang besar sudah tidak tanya lagi. Waktu Yesus didatangi seorang perwira tentara ya, terus dia bilang, Tuhan, pembantu saya di rumah ini lagi sakit. Ya, sakit lumpuh, tidak tahu lumpuhnya kenapa, apa jatuh, apa karena virus. Tapi dia sangat menderita. Yesus cuma bilang apa? Ayo, saya akan ke rumahmu. Tapi katanya tentara ini, jangan, saya tidak layak. Nah saudara lanjutkan kata-kata saya. Ya, cuma satu kalimat aja. Ya, tentara ini bilang apa? Katakan saja apa? Nah, sepatah kata. Satu. Sepatah itu berapa? Satu. Kalau banyak, patah-patah. Ya. Jadi suruh ngomong aja sepatah kata. Suruh ngomong apa? Sembuh. Tuhan, ngomong aja sembuh. Pasti pembantu saya sembuh. Ini iman yang besar. Dia sudah percaya penuh bahwa Yesus bisa menolongnya. Tapi yang terakhir, iman yang sempurna. Wah ini saudara ya, saya gini, waktu Pastor Konghi cerita, wah selama ini saya salah untuk melihat seseorang. Jadi satu waktu saudara ya, Pastor Konghi kedatangan seorang hamba Tuhan besar bernama Reinhard Bonnke. Ini hamba Tuhan luar biasa. Pernah dia KKR, ini panggungnya, di bawah itu dia tidak tahu kalau ada mayat yang ditaruh di peti mati. Jadi dia di atas panggung, mayatnya di bawah. Terus Reinhard Bonnke bilang gini, yang sakit pasti sembuh. Itu orang sakit sembuh. Terus Reinhard Bonnke bilang apa? Yang mati pun bisa bangkit. Ini mayat bangkit, sudah kaget. Akhirnya yang mati ini jadi gembala, jadi pendeta. Saudara, dengan beranjaknya usia, Reinhard Bonnke kena kanker, dia harus di atas kursi roda. Waktu khotbah di Singapura, dia harus pakai kursi roda dengan kanker yang stadium 4. Saudara, dia berkhotbah dan dia bilang, saya akan melayani Tuhan sampai mati. Dan dia memang mati sementara melayani Tuhan, tapi kena kanker. Ada orang bilang gini, dulu dia kanker sembuh, lumpuh, jalan, mati bangkit. Pendeta ini gimana sih? Kok sekarang kena sakit? Bukan itu saudara. Tapi Tuhan lihat sementara dia sakit, dia masih beriman kepada Tuhan. Ini iman yang sempurna. Ya, pendeta yang sangat terkenal, Cho Yong-gi. Jemaatnya jutaan di Korea. Saudara, dia kena Parkinson berat. Waktu khotbah di Singapura, di gerejanya Pastor Konghi, dia harus dituntun. Di hotel dia lupa. Ini di mana? Mau naik panggung lupa. Harus dituntun. Tapi katanya waktu khotbah, dia begitu luar biasa khotbahnya. Amin, lupa lagi harus dituntun. Tapi dia mati sementara melayani Tuhan. Meninggal melayani Tuhan. Ini iman yang sempurna. Jangan saudara lihat, dulu dipakai Tuhan, sekarang kok jadi sakit. Dan namanya manusia, tapi imannya. Nah hari ini saya ingin lewat firman Tuhan, dari awal sampai akhir biar saudara tahu utuh.
Saya akan bicara tentang iman ini. Nanti saudara dan saya harus praktek. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Harus diapakan? Diulang. Jangan dicoba ya. Kalau dicoba itu nanti bisa gagal. Karena percobaan ini belum tentu benar. Tapi kalau praktek itu satu kebenaran, tinggal saudara melakukan. Jadi nanti harus praktek. Ya, di Malang ada jemaat biasa dipanggil jemaat bodoh. Tapi orang Malang kasar kalau ngomong. Ya, jemaat goblok gitu ya. Nah, kalau di sini ngomongnya nyong-nyong, epek-epek-epek gitu ya. Nah, Jawa Timur beda lagi ya. Saudara, nah ini dipanggil jemaat goblok, jemaat bodoh ya. Namanya Udin. Ketemu temennya namanya Monot di gereja. Ya kebaktian gini. Terus katanya Udin, "Not, ayo aku melok ke rumahmu." Loh, tapi aku naik motor. Gak apa-apa. Wah, pulang gereja goncengan ya. Sampai rumahnya Monot, kaget Udin. Satu rumah semua isi burung. Loh, kamu kok banyak burung? Loh, saya kan pelihara, jual beli. Oh iya ya. Terus ada satu burung yang ajaib menurut Udin. Loh, itu kok ada burung aneh. Kaki kirinya dikasih benang, kaki kanannya dikasih benang. Terus dikasih tulisan. Yang kaki kiri, kiri, yang kaki kanan, kanan. Katanya Udin, "Not, ini burung apa ini?" "Ini burung ajaib. Ini kalau ditarik kaki kirinya pasti ngomong puji Tuhan. Kalau kaki kanan, haleluya." "Bener?" "Iya." "Kamu duduk dulu, saya ambilkan minum." Monot masuk ya. Katanya Udin, "Saya coba sih lah ini. Saya coba bener gak ya?" Didatangi burungnya, ditarik kaki kirinya, puji Tuhan. Iya ya. Ditarik kaki kanannya, haleluya. Coba lagi sih, puji Tuhan kaki kirinya. Kaki kanannya, haleluya. Terus katanya Udin, "Ini coba saya tarik dua-duanya, pasti dia akan bilang puji Tuhan, haleluya." Langsung ditarik, brut. Terus ngomong apa burungnya? "Jatuh goblok," katanya. Nah ini akhirnya dipanggillah pendeta jemaat goblok ini ya. Nah ini saudara ya. Jadi jangan dicoba. Nanti firman Tuhan harus diapakan? Nah sekarang kita mulai dulu bedanya percaya, sugesti sama iman. Ya kan saudara sering bilang percaya, sugesti itu baik, tapi tidak ada dasarnya. Iman sama sugesti baik, tapi tidak ada dasarnya. Hanya saudara memberikan satu pengertian supaya pikiran saudara, hati saudara mempercayai sesuatu. Terus dipercaya sampai kita tersugesti. Artinya kita ini sekarang mulai dapat kekuatan dari apa yang kita percayai. Contoh, saudara gini, kalau saya ke toko jamu A, saya kalau minum jamu ini badan saya enak. Pokok saya sakit apa aja, ke toko jamu A ini enak. Saudara mulai masukkan di pikiran hati saudara, mulai disugesti. Pokoknya toko jamu A ini, oh saya kesini pasti sehat. Oh saya kesini, oh ini jamu ini ajaib ini, luar biasa terus. Jadi saudara tiap datang minum, loh ya toh sehat, enak. Satu waktu toko jamu A tutup mantu. Saudara sudah gini, wah saya ke toko jamu B, jamu C, gak sembuh pasti. Saudara yang mutusi. Jadi saudara coba ke toko jamu B, tuh ya kan, gak sembuh. Nah begitu buka toko jamu A, saudara mungkin naik motor baru parkir, belum minum, saudara sudah gini, loh kok sudah sehat. Nah ini disugesti, ya apalagi minum. Jadi tidak apa-apa, percaya sugesti itu baik, tapi tidak ada dasarnya. Nah sekarang kalau saya tanya saudara, kalau baik sama ada yang lebih baik, saudara pilih mana? Lebih baik. Nah iman inilah yang lebih baik dan jauh dan sangat baik. Kenapa? Iman ada dasarnya. Ayo kita baca ya, Roma 10 ayat 17. Nah ini ada dasarnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu iya munculnya dari mana? Dan pendengaran oleh apa? Iya. Saudara sekarang lagi dengar firman ini memunculkan iman. Apa yang mengganggu? Mungkin ada yang berpikir berdagang, dengar firman ada yang dagangan loh. Oh besok barangnya saya kirim, besok lusa saya tagih ya. Kalau orangnya bulat nanti saya diskon lah. Nah ini sebenarnya dengar firman berdagang.
Ada lagi yang main HP. Oh, saya tidak melarang, saya cuma ngilokno. Ya. Ya yang mengganggu janganlah. Kenapa? Karena mendengar firman ini membuat kita beriman. Saudara, ini ditulis di kota Roma. Sekarang ibu kota Italia itu 2000 tahun lalu. Banyak orang buta huruf. Tidak bisa baca nulis. Katanya Paulus, sudahlah kamu dengar aja. Tapi sekarang yang buta huruf sedikit. Jadi saya harus tambahi. Saudara jangan hanya mendengar. Sebab iman nanti timbul, muncul bukan hanya mendengar tapi juga membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Jangan angkat tangan, nanti sombong. Ya. Siapa yang tidak pernah baca firman Tuhan? Jangan angkat tangan, nanti malu. Ya. Tapi saudara harus baca, harus dengar firman. Ya, kenapa? Itu yang memunculkan iman. Jadi 2000 tahun lalu tidak ada orang bisa baca nulis. Dengar aja. Ya, ini ibu kota Italia. Saya tahun 1987 klub sepak bola di Malang namanya Arema. Ya, saya masih mahasiswa. Saya hadir karena pertandingannya lawan klub dari Korea Selatan. Tim Haleluya. Sepak bola namanya Haleluya. Jadi waktu itu lahir namanya Aremania. Saya daftar, sampai sekarang saya masih Aremania. Belum jadi pendeta dulu, anak-anak saya pun saya ajak nonton di stadion. Seneng anak saya ya. Karena saya supporter sepak bola. Nah, di kota Roma ini ada juga klub sepak bola yang sampai hari ini saya jadi tifosi. Jadi supporternya. Namanya AS Roma. Ya, saya saking senengnya saya baru 2 kali ke kota ini. Dan saya sudah lihat hadir di Stadion Olimpico. Apalagi sekarang pelatihnya hebat. Namanya Jose Mourinho. Nanti nama saya mau saya ganti Samuel Mourinho ya. Nah ini ya. Nah saudara saking senangnya saya sudah ke sana. Nah ini 2000 tahun lalu sudah ditulis. Sampai hari ini terjadi. Jadi saudara nanti dengar firman, baca firman itu memunculkan iman. Gimana toh Pak? Kok bisa memunculkan iman? Coba saudara saya kasih contoh ini firman Tuhan ya. Keluaran 23 ayat 25. Ayo ini contoh yang nanti akan menimbulkan iman. Ya, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus apa? Kepada siapa? Iya, banyak anak Tuhan beribadah tidak nyari Tuhan. Ada yang nyari sembako. Ada yang karena bosnya diaken. Jadi dia nanti kalau tidak ibadah kan saya bisa dipecat. Jadi tidak nyari Tuhan ibadahnya. Makanya kenapa hidupnya nanti tidak ditolong Tuhan? Karena salah. Tapi katanya firman Tuhan, kalau saudara hari ini bisa beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan apa? Iya. Dan air apa? Ini namanya berkat jasmani. Dan aku katanya Tuhan akan apa? Ini berkat rohani, sehat. Jadi waktu saudara dengar, kalau saya ibadah sama Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, saya bisa diberkati ya. Saya bisa sehat. Terus saudara mulai bilang, saya percaya. Itu iman. Karena saudara sudah dengar firman, sekarang saudara mempercayai. Terus saudara waktu melakukan, itu akan terjadi. Saya tidak anti ibadah online. Sampai hari ini ada jemaat yang tidak mau ibadah onsite datang begini. Takut kena COVID. Padahal bisa ke mall. Bisa keluar. Tapi ibadah 2 jam tidak berani. Saudara-saudara, saya bukan meremehkan ibadah online. Tapi sampai hari ini saya tidak bisa konsentrasi ibadah online. Ada saudara di sini yang ibadah online, lihat HP gini, sampai selesai konsentrasi. Yesus, dahsyat, luar biasa, tidak ada. Ada yang makan kacang, ada yang ngopi, ada yang ngobrol sama istrinya. Wah saya lebih parah, ke toilet saya bawa saudara. Terus di toilet saya gini, waduh Tuhan masa saya ibadah di toilet ya. Ini saya yakin kalau saudara pasti lebih parah ya. Nah ini, jadi saudara boleh aja kalau terpaksa. Tapi selama saudara bisa onset, hadir di sini. Ini dari saudara dengar firman, saudara mempercayai terus melakukan akan terjadi.
Makanya katanya Yakobus 2 ayat 17. Nah ini yang akan menghasilkan iman. Iman menghasilkan mujizat. Jadi iman itu sekarang harus saudara apakan supaya menghasilkan mujizat. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Nah ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai apa? Maka iman itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah apa? Jadi iman kalau tidak dilakukan pasti mati. Gak bisa, harus dilakukan. Artinya ada perbuatan. Nah perbuatan ada dua. Saudara hari ini saudara dan saya hidup, siapa yang tidak punya masalah? Semua pasti punya. Mulai lahir kita besarkan anak, nanti remaja pun sudah mulai punya masalahnya. Masa depannya gimana, nanti nikah punya masalah lagi. Punya anak harus dinikahkan, punya cucu. Ya, terus sampai tua semua punya masalah. Tapi saudara, iman ini bisa mengatasi semua masalah kita. Ini menurut survei, setiap wanita yang usia setelah pernikahan dan umur 50 tahun, wanita itu lebih cerewet. Pria lebih diam, kecuali di Purbalingga. Ya, nah ini biasanya wanita lebih cerewet ya. Jadi semua pria kalau ditanya, oh bujuku tambah cerewet. Nah ini ya, nah jadi masalah lagi ya. Di Malang juga ada ya. Seorang bapak istrinya cerewet terus. Ya di depan rumah halamannya besar ada sumur. Untung sumurnya kosong. Ya cuma 2 meter. Saking cerewetnya istrinya, dia jengkel, dia angkat istrinya. Tak masuk ke sumur kamu biar diem. Begitu dimasukkan tak tunggu 10 menit. Kapok kamu. Tiba-tiba setan yang keluar. Kaget. Setan, kamu kok keluar dari sumur? Setannya bilang apa? Oh saya tidak tahan kena istrimu kan. Bayangkan setan aja gak tahan sudah. Nah ini ya. Jadi terus ada masalah. Tiap orang pasti punya masalah. Jangan takut. Iman saudara hari ini nanti akan menghasilkan mujizat. Ya iman kita akan menghasilkan apa? Sekarang saya tidak bisa lihat iman saudara. Itu ada di pikiran saudara, ada di hati saudara. Saya tidak bisa. Ya saya kedatangan jemaat. Jemaat saya 5 tahun lalu ya. Dia bilang, kok kisah hidupku ini kayak mimpi, tapi ya kayak sinetron. Saya nikah tidak disetujui orang tua saya. Jangan nikah sama orang ini. Ya mah, nanti nek mama wis tidak ada aku bareng siapa? Jangan. Dia paksa, akhirnya nikah. Pas hamil, suaminya meninggalkan dia sampai hari ini. Jadi dia tidak pernah hidup bersama suaminya, dia besarkan anak lakinya, dia berjuang sampai bisa beli rumah. Saudara waktu anaknya mau kuliah, dia berharap anaknya bisa sekolah di universitas terbaik. Dia masukkan di bank, keluarlah 500 juta. Dia pikir 5 tahun, dia bisa nanti nyicil dan bisa selesai utangnya. Anaknya lulus, ternyata utangnya tidak bisa dibayar. Waktu datang sama saya nangis ya. Ya apa ya Pak Samuel. Terus rencananya kamu gimana? Saya mau jual. Nah kamu jual berapa? Ya naik cepet 1 miliar. Terus ya saya lunasi 500. Yang 500 nanti saya beli rumah lagi. Tidak apa-apa yang kecil. Yang penting saya bebas. Saya bilang biasanya Tuhan itu bekerja, aset itu tidak hilang. Jadi kamu harus punya iman. Percayalah. Ada banyak cara Tuhan menolong. Ya kita tidak tahu. Ais doa, dia nangis ya. Saya juga terenyuh ya. Bayangkan hidup sendiri, besarkan anak, kesulitan, keluarga tidak ada yang mau tahu. Saudara, akhirnya dia pulang. Berapa hari kemudian dia telepon. Pak, ada mujizat. Luar biasa aja. Jadi pagi-pagi ada suami istri muda yang tidak dia kenal sampai hari ini. Dia datang ya, Cik, omamu mau dijual, rumahmu mau dijual. Iya, saya beli 1,2 ya. Wis tidak usah nawar. Loh kamu siapa? Wis ta. Lu salin cepet, bawa KTP, bawa kakak. Suratnya mana? Loh, surat saya ada di bank. Oh, udah apa-apa? Iya, aku utang 500. Gak apa-apa, nanti tak lunasi dulu. Saya lihat suratnya terus kita ke notaris. Iya, nanti uangnya yang 700 saya mau beli rumah lagi. Gampang nanti. Loh kamu ini siapa? Aista. Nanti aja.
Sudah di notaris, tanda tangan semua. Terus dia tanya, yang 700 saya mau beli rumah. Jangan, kamu deposito aja. Ayo buat perjanjian lagi di notaris. Saudara tahu perjanjiannya? Dia bilang sama jemaat saya, ini rumah kan saya beli. Kamu pakai seumur hidup. Jangan pernah bayar. Lampu mati satu, telepon saya akan ganti. Ini sudah 5 tahun dia pakai, gak bayar. Tapi lampu saya tanya, oh enggak saya pasang sendiri kok, gak enak katanya ya. Om saya sudah nempati. Tidak dikenal. Saya tanya siapa? Enggak tahu. Saudara, kalau enggak perbuatan Tuhan yang ajaib, enggak mungkin. Sudah nanti iman dilakukan. Jadi kalau saudara tidak melakukan, tidak akan pernah terjadi iman itu menghasilkan mujizat. Nah hari ini saya ingin ada perbuatan. Jadi nanti saudara percaya saya. Yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Pasti bisa. Ayo bilang pasti bisa. Iya pasti bisa. Iya. Jemaat saya ya sering saya saksikan. Saya lupa berapa tahun lalu. Suami istri ke rumah siang. Kok saya mau jadi jemaatnya ya. Dari jemaat susah-susah. Terima kasih kamu mau jadi jemaat saya. Ya tapi 14 dokter sudah bilang saya pasti mati. Yang 2 pendeta jadi 16. Semua bilang saya mati. Waduh. Dia nangis. Terus saya bilang ya tidak apa-apa lah. Namanya ngomong kok. Tapi Tuhan kan tidak ngomong mati tuh. Ya saya tidak dengar. Ya sekarang saya mau jadi jemaat. Terus gimana? Iya saya kena kanker jenis ganas. Dan sudah mulai nyebar. Terus saya tanya, gimana kamu selanjutnya? Ya ini saya mau ke Singapura, nanti mau operasi, terus kemo. Ya, akhirnya ke Singapura, dioperasi kemo, berjalan hampir 2 tahun. Kemudian setelah kemo selesai semua 58 kali, dia merasa ingin mati saja. Saudara-saudara kemudian dia datang, gak kuat saya kok. Wis Tuhan pasti tolong, ayo. Pasti bisa. Wis percaya mujizat masih terjadi. Saudara seperti disambar petir ya. Waktu check up berikutnya ditemukan lagi ada kanker lagi. Harus dioperasi yang kedua. Saudara sudah siap semua mau masuk ruang operasi. Suaminya telepon. Pak ini istri saya sudah mau operasi. Saya ini hancur hati saudara. Saya bilang istri saya, ayo nyari tiket. Berangkat ke Singapura. Wes, nanti malam aku nyampe. Saudara waktu masuk ruang operasi dokter cek lagi ya. Hilang. Kankernya hilang. Jadi batal operasi. Terus telepon suaminya. Jangan beli tiket dulu. Pak Samuel jangan beli. Ini ternyata hilang kankernya. Ya wes kamu suruh check up lagi. Saudara 2 kali di check up dalam seminggu. Dinyatakan bersih. Dan sampai hari dia kemarin check up lagi. Dinyatakan bersih. Sekarang jadi ketua multimedia. Ya, kita manggil C Fang Fang. Ya, saudara, dari dia sekarang disembuhkan, dia punya banyak teman. Pokoknya siapa kena kanker, dia masuk di grupnya dia. Tiap pagi didoakan satu-satu. Ya, kemarin 2 WA masuk. Puji Tuhan kok, katanya Fang Fang ya. Sembuh yang ini sembuh. Saudara saya masih percaya mujizat masih terjadi. Jadi hari ini nanti yang tidak bisa pasti Tuhan jadikan bisa. Lewat apa? Perbuatan. Ayo kita lihat ada 2 yang disebut perbuatan. Yang pertama diperkatakan. Jadi saudara ini namanya kata-kata iman. Apa yang pertama? Jadi saudara harus memperkatakan. Apa ada Pak kata-kata iman? Adalah Yesus yang menjadi teladan kita. Satu waktu Yesus naik perahu, dia tidur. Karena itu badai datang, ombaknya besar. Murid-murid, sesama murid bilang, tenang kita biasa nelayan. Kira-kira gitu ya. Dia putar layarnya terus diatasi sendiri. Ternyata tidak bisa. Badai ini sangat ganas. Gelombangnya sangat ganas. Dia berpikir semua murid-murid pasti mati. Akhirnya Yesus dibangun. Guru, kita ini semua mati, mau binasa. Yesus tidak marah. Saudara, orang yang tahu cara untuk mengatasi masalah tidak akan pernah marah-marah, emosi-emosi.
Nanti suami saudara, istri saudara kalau sudah tahu Tuhan kasih lewat iman ini, salah satu cara yang Tuhan untuk menolong kita tidak usah marah-marah. Yesus lo berdiri tidak marah. Berdiri cuma bilang apa? Diam, tenanglah. Shhh, langsung bayangkan saudara. Coba kalau saudara ada di perahu itu, saya yakin pasti saudara mangap ya. Oh, loh itu udah di badai. Gelombangnya piur, tiba-tiba apa gak mangap ya? Mulai keroan masuk angin ya. Satu, Yesus lo praktek. Yang kedua, Yesus jalan sama murid-murid. Lapar ya. Loh, ada pohon ara. Ini daunnya banyak. Dilihat. Oh, udah ada buahnya. Wes, mulai hari ini kamu udah ada yang makan. Artinya kering, mati. Langsung mati. Dah dua. Sekarang yang ketiga ya. Kata Yesus, kalau kamu mau memindahkan gunung, berkatalah sama gunung, "Hai gunung, beranjaklah, tercampaklah ke laut." Pasti akan terjadi. Jadi Yesus ngomong, beranjaklah, tercampaklah. Ini bahasa Jawa ya. Lebih enak. Kalau bahasa Indonesia, beranjaklah, tercampaklah. Dua, beranjaklah, tercampaklah. Kalau bahasa Jawa, mecitat. Nah, udah tahu bahasa sini apa? Hah? Mencilat. Wah, ya itu. Ya. Ya. Bahasa Jawa lebih kaya kosakatanya. Bahasa Indonesia ini sederhana. Kalau bilang jatuh ya dari atas ya jatuh. Naik beca jatuh. Gini jatuh. Semua jatuh, apa-apa jatuh. Bahasa Jawa enggak. Jatuh itu masing-masing berdasarkan kondisi situasinya. Saya lo cuma nemukan 15, mungkin saudara lebih ya. Jatuh ke depan, jungkel. Nah ini bahasa Jawa. Jatuh ke belakang, iya keblak, kecengkal ya. Jatuh dari atas, ceblok. Jatuh ndak ada yang nahan, delosor. Jatuh ndak sadar, kelenger. Jatuh dari lantai 70, modar ya. Wes nanti tak khotbah saya. Nah ini ya, jadi saudara percayai hari ini. Nanti saya tidak bisa, pasti bisa. Yesus sudah praktek. Ini ya, lihat ya. Angin, gelombang, dua. Pohon ara, gunung. Apa ada telinganya? Tidak ada. Kok bisa mendengar suaranya Tuhan? Bukan soal mendengarnya, kuasa perkataan. Jadi saudara hari ini, ya, saya mau tanya, jemaat telinganya berapa? Kok angel aturannya ya? Jadi, tapi yang jemaat di luar, oh di sini enggak ya. Ini saya cerita jemaat lain, nggak tahu kalau pindah sini ya. Lo ini lo bayangkan, enggak ada telinganya bisa mendengar. Bukan masalah mendengarnya, saudara harus ingat perkataan kita mengandung kuasa. Saya melihara ayam. Ayam saya kecil kakinya. Di Jawa bilang ayam kate. Itu kalau nelur bisa 13 sebulan. Banyak. Satu waktu nelur cuma 6. Katanya pembantu saya, "Kok ini nelurnya cuma 6. Makannya banyak tapi 6. Langsung saya ajak omong. "Kamu kok nelurnya sedikit? Kenapa?" "Kalau bulan depan kamu udah bisa 13, saya potong." "Ayo nelur yang banyak ya." Kata istri saya, "Ngomong bisa apa Pak? Aku rapat be ayam." Nah, ya. Loh, dia jawab ngomong. Loh bener nanti lihat. Mangga saudara, ndak buah. Aja ngomong. Loh iya. Kecoa jangan. Ya. Saudara, bener ini. Ya. Jadi ada perkataan, yaitu kata-kata ini. Makanya kalau bangun pagi harus bilang ya, "Saya sehat, saya kuat. Saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan." Harus gitu. Kalau bangun pagi, jangan bangun pagi bilang gini, "Ma, kelihatannya katanya sakit." Seloro tenan ya. Jangan. Ya, apa ada ayatnya? Ada. Ayo Yoel 3 ayat 10b. Yoel 3 ayat 10b ya. YL ya atau JL. YL biasa ya. Yoel 3 ayat 10 tapi saya membaca B ini ya. Baiklah. Ini himbauan karena ada kata seru. Ayo gitu ya. Siapa
orang yang tidak berdaya. Suruh apa ini? Nah, suruh ngomong. Ngomongnya apa? Aku ini, saya tanya, pahlawan itu orang yang lemah atau yang kuat? Yang gagah atau yang lemah? Yang sukses atau yang gagal? Yang menang atau yang kalah? Tapi kan tidak masuk akal ini. Orang yang tidak berdaya suruh ngomong pahlawan. Tidak mungkin. Kadang saya baca, kok bisa ya? Iya, itulah kata-kata iman. Orang yang tidak berdaya dalam bahasa Indonesia semua dikumpulkan. Huruf depannya L, kata-katanya L. Saya nemukan 15. L semua. Ini ya, L pertama, lemah. Ini kan menyatakan tidak berdaya. 2, letih, lesu, loyo, lemes, linglung, lunglai. Apa? Lemot, ya. Tidak cuma L, double L. Lolak. Ya. Luwe. Tadi sudah sate kambing sama gulai ya. Atau malam ini apa Pak Her ya. Nah itu nanti cari semua. Pokoknya itu yang menyatakan tidak berdaya. Suruh ngomong. Aku ini pahlawan. Jadi sementara saudara sakit bilang apa? Sembuh. Percaya saya. Hari ini ada kata-kata iman. Mama saya ini kena stroke 6 kali. Ya kasihan ya. Papa saya miskin, mama saya miskin. Waktu papa meninggal, mama saya harus ngidupin anak-anaknya. Dan waktu itu udah kerja. Terus mama saya bilang, mama mau kulaan mebel, ngambil mebel di Pasuruan aja. Ya wis mah, dulu kan kendaraan jarang. Mama saya charter truk, ambil mebel mentah, sampai di rumah, manggil tukang di Pletur. Saya yang jual di pasar. Wah kalau laku ya seneng. Tapi banyak ada lakunya. Satu waktu kena stroke pertama itu mama saya jual mebel naik truk. Dia naik sendiri. Datang jam 2 kaget. Mama saya nangis. Ming, panggilan saya Miming. Tidak ada orang beli. Gimana ya nanti are-are ini. Maksudnya saya bersaudara. Is gak apa-apa mah. Iya, papamu ini kecepetan ninggal no. Jadi kita belum bisa hidup enak. Maksudnya ya disiap-siapkan gitu. Terus jatuh ya. Ya jadi mama saya kena stroke pertama. Jadi 1 sampai 5 itu bareng saya. Setiap jatuh pokoknya mama saya minta tidak lebih dari 6 jam. Harus ke rumah sakit. Dan puji Tuhan 5 kali ketolong. Tapi yang saya lupa kedua atau ketiga. Jadi waktu mama saya jatuh, saya bawa terus mama saya ngorok. Ya, waktu sampai di rumah sakit Undaan ada dokter Hendro. Itu hamba Tuhan tapi ahli syaraf. Dia bilang sama saya, Samuel Sianto, ini mama lu gak bisa. 3 kali 24 jam, itu masa kritis, ini pecah. Kalau bisa lolos, nanti lihat bisa dioperasi apa enggak. Ya dok, saya ini nangis. Ya di telinganya mama saya, ma jangan meninggal loh, adikku belum kawin. Siapa sih ngawin no ma? Papa wis gak ada, saya nangis. Ayo lo ma ngomong sama Tuhan Yesus minta sembuh gitu loh. Ayo mama saya nangis sudah. Mama saya nangis, akhirnya saya keluar dari ICU. Saya gini, Tuhan tolong mama saya. 2 jam kemudian susternya manggil, Samuel Sianto. Saya kaget, saya pikir ada apa-apa dengan mama saya. Kenapa sus? Itu dipanggil mamamu. Mama saya sudah duduk di atas kasur. Makanya kalau saya khotbah ini ya, oh pasti benar ayat ini. Pasti benar. Saudara kata-kata iman itu ada. Jadi mama saya duduk terus manggil, sini Ming, lu deh ngomong ojo banter-banter deh kupingin mama. Keras katanya. Mama sampai dak. Nah sejak itu makanya saya tahu kalau orang koma itu pasti mendengar. Jadi sekarang saya orang koma apa saya doakan dari telinganya. Saudara, mama saya bilang iya Ming, terus mama doa nangis, Tuhan sakno anakku ya, tolong ya, sembuh mama saya. Saudara-saudara, saya percaya. Makanya iman ini menghasilkan mujizat. Saya orang sakit sembuh ya, saya heran. Ada pendeta sakit sembuh heran. Anak saya mati 3. Ya, yang satu perempuan 5 hari di RKZ. Yang kedua 7 hari di RKZ perempuan, yang ketiga laki. Tidak ada pengharapan. Tapi ayat tadi itu menolong kita.
Jadi saya terus memperkatakan, saya pasti punya anak, pasti punya anak. Apalagi tanya istri saya, gimana mah? Lanjut, meteng terus, hamil terus, hajar terus. Oh iya, ya. Jadi ada kata-kata iman ini. Makanya harus saudara perkatakan. Nah, dari ayat tadi ini lahir lagu rohani. Yang lemah berkata apa? Yang miskin berkata apa? Iya. Saya khotbah di Banyuwangi, ada penyanyi rohani umur 18. Karena di desa rumahnya ya dari bilik, bukan tembok. Jadi kalau dia nyanyi rohani, sebelahnya lagunya dunia. Kamu lagu apa? Saya diganggu terus loh Pak. Ya lagu apa? Kalau saudara ada di sini yang lagu lama tahu ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mestinya ya, ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku. Itu mestinya. Tapi dia baru nyanyi udah diganggu sama sebelahnya penyanyi dunia. Lagunya gimana saya bilang? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sebelahnya nyaut ya. Mungkin lusa atau di lain hari. Saya tidak tahu kapan Kus Plus ngarang lagu rohani ya. Nah ini saudara ya. Jadi ada kata-kata iman. Baru sekarang yang terakhir, yaitu dilakukan. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 10 ya? Sanggup? Oh saya tidak sanggup. Lede lambeku ya. Nah, ini. Ayo, ini ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Nah ini ya terakhir. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saudara pasti tahu ceritanya. Pada waktu itu ada seorang apa? Sayang tidak ada nama ya. Coba ada namanya enak. Ya sudah. Tapi sudah 12 tahun lamanya apa? Menderitanya apa? Iya. Jadi dia kena pendarahan. Ada darah yang dikeluarkan terus. Di sini banyak wanita ya sebelum menopause. Ada yang namanya menstruasi. Itu bisa sakit, bisa enggak. Anak saya 2 perempuan sekarang ya. Tuhan sudah ganti lagi 3. Yang 2 ada yang 1 enggak. Jadi biasa. Kata istri saya, oh ini enggak apa-apa kuat. Tapi yang satunya anak saya kurang 3 hari momen harus dikasih kayu putih, minyak angin. Karena sakit. Nah ini keluar tiap hari. Saya enggak tahu kondisinya. Mungkin lemah ya. Mungkin jalannya sudah tidak kuat atau digendong. Tapi yang jelas dia melakukan firman Tuhan. Dia bertindak. Katanya maju mendekati Yesus dari mana? Dan menjamah apa? Iya. Sekarang ayat 21. Jadi ini dipadukan. Dia berkata, dia bertindak. Ini perbuatan. Karena katanya dalam apa? Iya mau ngomong dalam hati, mau dikeluarkan sama. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Jadi dia dari rumah sudah bilang, nanti saya pegang jubah Yesus, saya pasti sembuh. Ini iman. Kalau saudara ini bilang, saya pasti sembuh, itu iman. Tapi kalau saudara bilang, saya pasti sembuh, tapi kata dokter tidak bisa. Nah ini iman, ya, tidak boleh. Harus saya pasti sembuh. Nah itu ya. Sekarang ayat terakhir 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata apa? Teguhkanlah hatimu hai anakku. Apa? Yesus lihat imannya. Bukan masalah megang jubahnya. Sebab setelah dilihat imannya, sejak saat itu apa? Sembuh. Saya percaya hari ini akan terjadi kesembuhan dari Tuhan. Jadi perempuan ini saya tidak tahu kondisinya. Tapi dia melakukan. Dan dari rumah sudah berkata, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Nanti saya pegang jubah Yesus. Saya pasti sembuh. Jadi dia memperkatakan dan melakukan. Nah hari ini saudara juga harus mulai memperkatakan kata-kata iman. Mulai melakukan. Ya secara medis perempuan itu lebih tahan sakit. Makanya nek perempuan sakit jarang teriak-teriak. Diam. Anak saya yang 1 laki, 2 perempuan. Kalau yang perempuan sakit diam. Kalau yang laki aduh aduh. Nah itu tidak apa-apa, kadang kemenyek minta rawon, pecel, lodeh. Nah, itu orang laki ya. Tapi ini perempuan hebat.
dari 250-an negara di dunia. Mungkin hanya negara Indonesia yang sangat menyanjung wanita. Di Indonesia ini saudara nyetir mobil boleh wanita, nonton bioskop boleh, jadi presiden boleh. Ada negara yang nonton film bioskop perempuan tidak boleh, setir mobil tidak boleh. Oh di sini enak. Negara kita aja pakai atribut namanya wanita. Titik-titik pertiwi. Apa? Tuh. Kok tidak bapak pertiwa? Ayo. Loh iya. Ini lihat ya. Kalau bilang hebat pakai apa? Ya jempol ini apa? Loh ibu jari. Tidak ada bapak jari. Bilang kota yang besar. Lah kok tidak bapak kota? Sampai acara di TV tidak ada Papa Mia. Mama Mia. Heran saya. Peresmian nanti yang akan meresmikan, biarpun laki tidak boleh, Pak Pati tidak boleh, harus Bupati. Saya gitu, luar biasa ya, wanita ini dahsyat ya. Saya cari-cari, oh puji Tuhan, orang laki cuma dapat 1, lumayan daripada tidak ada. Ya waktu ngomong apa, gak papa, ya itu. Coba gak mama, tutup buku ya. Jadi wanita ini kalau sakit diam aja, cuma moro-moro mati ya. Nah, ini sih tidak enak. Jadi saudara ini perempuan sudah kondisinya saya tidak tahu, parah mungkin. Sementara parah, dia melakukan firman Tuhan, terjadilah mujizat Tuhan. Ayo saudara, ya gereja kami waktu bangun karena tanahnya kecil, 6.450 meter. Pas pandemi izinnya keluar. Saya bilang bangun. Nah karena 10 tingkat ya. Jadi 2 tahun itu hanya masang pondasi. Sulit sekali. Karena itu ada di lereng. Jadi kami bangun 10 lantai. Pastor Konghi tanya. Saya di Singapura Pak Samuel. Renovasi gereja 77 miliar. Uang harus ada baru bangun. Sekarang saya tanya kamu. Uangnya ini dari mana? Tidak tahu. Habisnya berapa? Tidak tahu. Kata Pastor Konghi. Ya Tuhan. Ya ini yang namanya iman. Ya sudah. Nah buktinya sudah sampai lantai 3. Ini mau lantai 4. Dari mana? Tidak tahu. Yang saya tahu waktu saya melakukan firman Tuhan, Yesus adakan mujizat tadi. Tidak usah pusing-pusing. Jadi hari ini ayo kita lakukan. Saudara mau lakukan firman Tuhan? Mulailah dengan kata-kata iman. Jangan pernah ngomong sama anaknya, oh kamu ini bodoh, nakal. Nanti bodoh nakal. Sementara bodoh nakal bilang, hebat, pinter gitu. Loh ketawa nanti lihat ya. Loh benar ini. Jangan perkatakan yang negatif. Mulai bilang ya, saya sehat. Saya kuat. Saya diberkati Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Ayo diangkat tangannya, diangkat. Sehingga ngangkat kelek mampu ya. Bilang ya, yes, oke, pasti. Sekali lagi, yes, oke. Jadi firman Tuhan itu iya kan, yes, oke, pasti. Saya percaya semua yang hadir di PD Happy Family malam ini pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan suci. Saudara, arti perjamuan suci ini ya, karena tubuh dan darah Yesus sudah dikorbankan buat kita. Sekarang dia mau tinggal bareng kita. Tinggal terus bersama kita. Makanya yang hidupnya tidak baik, yang kotor-kotor, cepat minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, layakkan saya. Karena dia mau tinggal. Nah kalau Yesus tinggal, pasti kita akan luar biasa. Ya, mari rekan-rekan pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Dengan darah yang malam ini saya kira masih ada waktu. Saya tergerak. Mungkin ada saudara yang sakit, ada yang rumah tangga bermasalah,
Mungkin ada bisnis, pekerjaan, keuangan saudara yang lagi bermasalah. Oh, mungkin di pelayanan saudara merasa hari-hari ini sudah jauh dari Tuhan. Hanya yang ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan. Semua pejamkan mata. Saya ingin berdoa. Bapak, malam ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu taruh di hati kami Tuhan. Ada firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Apabila iman kami Tuhan boleh tumbuh Tuhan, dan kami akan melakukannya Tuhan dengan ketepatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang telah kami dapatkan malam ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan menghidupinya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami setiap hari. Dan kami akan memperkatakan kebenaran firman-Mu supaya mujizat-Mu, janji-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.